Stab me in the back, but you won't kill me twice. Naya, what happened? Itu darah siapa? Orang yang ditusuk tadi sore? Ayah lihat, ayah tahu nggak yang nusuk orangnya kayak gimana? Layar lebar pertama saya, jadi deg-degan sekali. Lagi mikir apalagi yang belum dikerjain ya, apalagi yang kurang gitu. Siapa yang belum diundang atau belum dibales. Tapi terlebih dari itu, saya juga bersama-sama dengan Cinemat yang sudah 12 tahun tidak menghadirkan film layar lebar. Jadi ini film layar lebar kita kembali. Film pertama kita kembali ke layar lebar. Dan semoga kedepannya Cinemat juga bisa menyajikan film-film yang menarik, yang bisa menghibur dan membawa industri perfilman Indonesia menjadi lebih baik lagi juga ke depannya. Amin, amin, amin. Ayah sakit. Kita harus balikin ingetannya ayah, biar dia bisa bersaksi. Korban ditemukan tewas dengan luka tusukan di perut. Lagi nonton apa? Di industri film, saya 20 tahun yang lalu pernah bikin film bareng Monty. Ya, dan yang sekarang adalah film 24 tahun ya. Ya ampun, aku belum lahir. Mungkin teman-teman media juga ada yang pernah mengikuti kita juga ya waktu itu ya. Saya lihat ada beberapa nama di sini. Nah, waktu itu ketemu, Mon, kita balik lagi yuk bikin film gitu. Nah, film apa yang akan jadi perdananya kita bikin gitu. Dan akhirnya kita putuskan adalah Mendadak Dangdut. Kenapa Mendadak Dangdut? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, kalau teman-teman tadi nonton, mungkin ada yang relate juga ya sama story tentang ayah dan anak. Kebetulan saya punya anak cewek juga yang umurnya mirip-mirip gitu ya. Dan saya ngerasa bahwa masalah film tentang keluarga, film tentang ayah, hubungan ayah dan anak perempuannya itu sesuatu yang menarik yang bisa kita explore. Kedua, mungkin juga banyak di antara kita yang sebenarnya suka dangdut tapi yang mengakui suka dangdut gitu. Nah, jadi kita pikir bahwa ini soal benturan budaya, soal sebenarnya kita suka dangdut tapi kita nggak mengakui dangdut, itu juga ramuan yang sangat menarik. Dan saya yakin Monty adalah salah satu orang yang jago meramu komedi. Makanya nggak heran tadi teman-teman ketawa ya, karena dari baca naskahnya aja udah ketawa gitu. Dan plus poinnya lagi adalah yang saya bersyukur, ini teman-teman para pemain itu luar biasa ya, mengeksplor contohnya yang Anya itu latihan nyanyi supaya dia bisa nyanyi dangdut gitu, dan latihan betul-betul luar biasa mau. Dan kalau nggak tahu, ini pendapat saya ngerasa Anya di sini aktingnya yang paling terbaik gitu, ngelihat skala apa ya. Saya nonton beberapa filmnya Anya, ini pendapat pribadi ya, saya merasa di sini Anya betul-betul all out gitu ya, dia nyanyi, dia aktingnya juga ada peningkatan gitu ya. Dan yang lain-lain, ada penampilan perdananya Adi Sudirja yang saya kira stealing scene di situ. Para penonton yang cakep-cakep. Jadi gue sama Wendo lagi bikin grup dangdut. Kita berharap lu bisa gabung jadi penyanyi di kita karena kita mau tampil di acara Larung Pes. Kayak saya, perkenalkan dulu nih ada Gene Simmons dari Kiss. Ya, kalau ada yang tahu band Kiss ya, ini ada Gene Simmons. Nggak tahu, tua banget bercandanya. Oke, thank you semuanya ya untuk bagaimana tadi meramu dangdut ini ya untuk menjadi tontonan di sebuah film ya. Tadi sebagai Iya, maksudnya developnya pasti sulit banget nih, karena kan musik dangdut sendiri udah identitas banget nih ya. gitu. Ya pasti nggak sulit kalau buat kita yang benar-benar memang tumbuh kembang sama dangdut ya. Saya kan anak 90-an, kita boleh dibilang kita ini generasi analog. Kita tumbuh kembang sama Arafik, ya kan, sama Rhoma Irama dan sebagainya. Jadi kalau mau dibilang susah sih sebenarnya jujur enggak gitu. Karena ya kita sampai jadi remaja pun, sampai SMA pun kita sebenarnya masih dengerin dangdut. Nah, tantangannya sebetulnya adalah bagaimana bisa membuat dangdut relevan di segmen kota besar. Karena
sebetulnya waktu tahun 2006 pun itu salah satu tantangan yang paling kita rasakan ya. Kalau teman-teman yang masih ingat di tahun 2006 itu sebetulnya dikotomi antara musik dangdut itu sebagai musik non kota besar sama musik kota besar itu masih kental sekali, nggak kayak sekarang. Jadi itu tantangan itu kita bisa jawab alhamdulillah dengan film sebelumnya gitu. Makanya justru sekarang saya melihat bahwa ketika dangdut 13 tahun setelah itu bahkan sekarang udah merambah ke festival-festival musik ibu kota ya, yang anak-anak muda juga senang, koplo dan sebagainya. Justru ini adalah the perfect time untuk mendadak dangdut make a comeback gitu. Karena saat ini menurut saya musik dangdut sudah bisa lebih diterima di lebih banyak kalangan dibanding dahulu. Oke. Gua mendingan masuk penjara daripada harus dengerin dangdut. Tolong! Tolong! Pak, Diana siapa, Pak? Tolongin gua Diana! Ya emangnya ini grup udah ada namanya? Kalau Wawan CS gimana namanya? Diem. Sampai sekarang tuh nafas dan darah tuh dangdut gue udah mengalir sebetulnya. Jadi udah nggak perlu calling lagi. Ya itu film pertamaku dulu. Pertama kali dari nol, dari nggak ngerti apa-apa sampai terus lanjut terus film-filmnya Pak Monty terus jalan gitu. Jadi apa ya bisa dibilang Cinemark, Pak Monty dulu apa dulu ya dulu sama Rudy, Reload itu sangat berjasa untuk hidup saya sampai sekarang. Kalau nggak ada mereka mungkin saya nggak bisa seperti sekarang. Khususnya Pak Monty, apa ya kayak sudah bener-bener saya itu sudah tahu Monty maunya seperti apa gitu. Jadi kalau saat kita kolaborasi bersama tuh udah dari jauh lihat-lihatan mata aja udah tahu, oh Monty nggak suka, oh jadi gue nggak kasih indikasi yang lain gitu. Tapi perjalanannya Rizal selama 19 tahun dari dia seorang pemain keyboard tunggal sampai sekarang dia menjadi seorang produser ternama yang namanya tuh bagaikan seorang dewa gitu. Itu nggak tahu kan orang kemana dia sampai tiba-tiba begitu. Sugihan. Baru saya mau ngomong. Wah, nanti ada spin-off ini. Oh, iya. Sepertinya dia bertapa di goa. Gitu. Sampai makanya sampai apa ya saat dia apa nongol aja itu digotong sama orang-orang gitu kan. Dilulukan namanya gitu kan. Dia seperti apa ya malaikat yang turun ke bumi gitu loh. Jadi sebegitunya apa ya Rizal gitu yang dia bisa membawa Naya juga namanya menjadi bersinar di dunia dangdut gitu. Jadi dia tangannya dingin melahirkan penyanyi dangdut terkenal gitu. Dan namanya harus unik. Kayak Yaya Adudu. Ya pasti dulu ada juga Isma Duma kan. Iya. Dia ciptakan itu Isma Duma. Makanya sekarang terkenal dengan lagunya Jablay. Terus akhirnya sekarang dia menjadi Rizal Maduma. Kalau dulu namanya masih Rizal Saleh Al-Katiri. Itu nama. Udah Wawan bersahabat. Gue tebas juga lu. Kita kan janjinya mau nyembuhin ayah bareng-bareng di sini. Ya, tapi aku harus lari. Kalau ada ayah tuh repot. Kakak lari terus, lari terus. Kakak, udah capek tau gak? Lu tuh kelamaan tinggal di kota. Waktu itu di kantor Sirbakna dikasih skripnya sedikit dan itu di situ aku bisa ketawa sendiri loh. Kok kayak aku ya gitu. Kok yang ini kok kayak aku gitu. Tapi mungkin aku yang udah levelnya itu udah nauzubillah min dzalik gitu lah. Pokoknya bukan Adi Sudija yang kayak gini tapi lebih parah lagi gitu. Terus ya udah casting dan jadi. Akhirnya sampailah ke titik ini. Cuman aku mikir kayak gini, Yatno ini bisa semuanya. Dia nggak punya anak, nggak punya istri. Terus dia bisa paes pengantin, pasang susu benar tadi, punya kontrakan, punya reparasi. Penasaran dia belakangnya dulu itu seperti apa gitu. Nah, orang penting kayaknya nih Yatno ini sebenarnya. Iya, kalau Bencong Salon mau bilang apa? Astagfirullahaladzim. Nah aku tuh mikirnya gitu, ini apa gitu. Dan Pak Monty juga nggak ngasih tahu ini dulunya siapa. Tapi akhirnya ya aku tarik ke belakang, coba digali-gali biar enak kan kita mainnya. Akhirnya ya kayaknya iya deh, kayaknya
orang-orang yang dulunya itu agak ya kan. Nah terus tapi dia udah mau uzur kan, jadi tobat. Iya mikirnya kayak gitu Pak Indra. Betul. Ya kan gitu dulu Jadi manja tahu nggak? Kalau di Sinalaya begini aturannya. Aku punya rencana. Abang, ikut Neng dangdutan yuk! Sebelumnya belum pernah meranin peran antagonis, peran jahat. Tapi kamu emang muka kamu baik banget sih Mas. Aduh makasih. Maaf, udah bersuami. Jadi ini pertama kali dikasih kesempatan untuk meranin karakter Thomas ini yang sebenarnya agak tricky nih. Jadi waktu pertama kali aku coba baca mendalami ke karakter Thomas ini, aku ngeliatnya sebenarnya nggak jahat, cuman punya perspektif yang agak berbeda aja dengan orang pada umumnya gitu. Jadi lebih ke psychologicalnya aja yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya aku ngebayanginnya gini ya, kalau misalnya teman-teman semua ketemu orang yang seperti Thomas dan tanpa mengenali Thomas secara dalam gitu ya, secara dekat, itu melihatnya ya kayak orang biasa aja. Gitu kan, kayak seorang manajer atau produser musik biasa gitu, friendly dan segala macam gitu. Tapi mindsetnya dia yang ada di dalam kepala dia itu sangat berbeda gitu dengan orang pada umumnya gitu. Jadi dan itu yang menurut aku menjadi tantangan yang cukup berharga buat aku, apalagi Thomas ini juga jadi peran pertama buat aku sebagai antagonis. Wow. Allah Akbar, jangan ngagetin kayak burung hantu, tengah malam gak ada suaranya, nangkring aja. Apa sih marah-marah mulu Bes si Wawan perasaan? Lagian Mas Wawan belum punya cewek apa Bes? Ada yang demen sama dia. Karena di judul inilah aku tuh bisa keluar dari kotak gitu kan, bisa memerankan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kembali ditanya gimana sih cara untuk pendalaman sebagai seorang polisi, nah ini tuh saya beruntung ya karena di kompleks perumahan itu banyak yang tinggal polisi. Oh, gitu. Jadi risetnya dari tetangga pas lagi nyiram ya? Iya ember gitu kan. Jadi kalau misalnya depan rumah, misalnya pas lagi lari pagi gitu kan, pagi pak, pagi. Gitu. Jadi gini caranya. Jadi cukup tegas gitu kan jawabnya. Jadi ya lumayan sih risetnya, nggak perlu harus jauh-jauh, cukup sekeliling pagi-pagi bangun pagi mereka lari. Nah gue tontonin aja udah mereka tinggal bilang selamat pagi pak, sore pak gitu. Jadi ya gitu. Paling cuman kemarin yang mesti harus agak usaha adalah kan tadi kelihatannya kalau ngambil pistol pakai holsternya itu kan ya, dan kebetulan kakak saya itu punya bisnis memang bikin holster gitu. Cuman holsternya tuh berbeda dengan yang dipakai waktu kita syuting. Jadi yang untuk syuting kan untuk demi keamanan ya, jadi mereka tuh ada kayak kunci khusus. Nah itu saya nggak biasa gitu. Jadi sepanjang waktu lagi syuting saya pakai tuh equipment belt. Terus saya kayak gimana caranya pokoknya supaya cepat gitu, karena kan kalau misalnya saya bisa satu kali dan itu langsung dapet kan lebih bagus untuk kita semua gitu kan. Jadi waktu lagi di lokasi terus tuh kayak cekak gitu, jadi kayak usaha gitu. Jadi ya di situ sih untuk yang belajar lumayan tantangan gitu. Karena kalau holster yang kakak bikin cepet aja gitu keluarnya. Gitu. Kucing aja melengos. Gak lihat badannya pundak semua. Oh iya Bes. Iya, apalagi dari depan tuh perutnya ombak begitu. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Pak Monty dan juga Pak David yang sudah merilis Mendadak Dangdut gitu ya. Jadi buat saya nggak pikir dua kali lagi untuk bisa terlibat di film Mendadak Dangdut gitu. Dan menarik juga sih karena ternyata menjadi peran mati itu cukup sulit ya. Justru lebih sulit loh dibanding ada dialog. Soalnya gak bernapas kan, kalau naik turun hidup ya kan? Itu saya 2 jam, 3 jam kita terlentang gitu? Iya terlentang. Karena kalau saya misalnya duduk nanti nggak continuity kan? Orang artnya nanti harus berdarah lagi, duduk. Yaudah di sini aja. Jadi ya selama terlentang itu Pak Monty lewat mau minum nggak pak gitu. Aman pak gitu 2-3 jam gitu ya. Terus nggak boleh napas saya. Jadi kalau misalnya napas Pak Monty lihat napas.
Katanya aktor. Ayo ngobrol. Enggak bercanda. Tapi luar biasa banget lah gitu. Jadi saya merasa bahwa dia 4-5 hari syuting karena mungkin Zul juga secara kalau misalnya secara teknis scene-nya nggak terlalu banyak, tapi ini jadi pengalaman yang luar biasa banget. Jadi buat saya begitu di Call Mami Ivo ada mendadak dangdut nih, oke gas gitu. Pertamanya saya lihat badannya pundak semua. Oh iya, Be. Iya, apalagi dari depan tuh perutnya ombak begitu. Tata kan berjuang buat anak. Kalau aku berjuang untuk keluarga karena memang kebetulan aku juga tulang punggung keluarga gitu. Jadi sama banget Kak, sama banget. Pegel makanya. Kerja mulu masuk angin gue. Jadi ngelihat perjuangannya Tata tuh kayak ngelihat perjuangannya aku juga. Makanya waktu pas juga aku baca skrip terus ngelihat ceritanya Tata, perjuangannya untuk anaknya gitu. Jadi kayak gue nih gitu, cuma bedanya itu buat anak, kalau gue buat keluarga gitu. Jadi kayak berasanya lagi ngejalanin diri sendiri gitu. Wow, luar biasa. Stab me in the back, but you won't kill me twice. Nah ya buat itu darah siapa? Orang yang ditusuk tadi sore? Ayah lihat, ayah tahu nggak yang nusuk orangnya kayak gimana? Gila ya Pak. Emang begitu lo dibayar buat begini. Gue pas diledarin pas rambut gue dipasang kayak gini. Kayak gue udah gila ya. Saking gue obesitas aja malas keliling tau gak lo. Tapi gimana nih, ini kan bukan pertama kali dong kerja sama Mas Monty. Kedua ya kalau nggak salah, film kedua ya? Kedua. Nah ini kan genrenya berbeda nih sama film sebelumnya. Gimana ceritanya nih? Apa yang bikin berbeda? Walaupun udah 2 kali tapi ini tetap pengalaman yang berbeda banget sih. Karena yang pertama kan gak pakai skrip. Gimana sih sinya? Sekali lagi sinya nih. Karena yang pertama gak pakai skrip. Terus semua adegan tuh one take. Jadi mau lu insert kayak, mau lu deg-degan kayak kata Pak Monty udah kayak gitu. Kalau ini ada skrip, gua apal-apalin. Ntar nyampe sono sama ayah gue, Babe Opi, dia panjang banget improvisasinya gue sampai teleng-elengnya gue ngikutin nih. Karena gue harus ngejagain skrip juga. Iya, tapi kalau pas kamu sama tadi sama Naya tuh berdua kan ada momennya yang kayak bercanda, terus Naya aja kayak ketawa, itu beneran gak sih? Ketawa Nah itu sebenarnya selesai. Itu adegannya kalau di skrip, Babe gue pergi cabut, inget nggak lupa deh? Ingat, galak banget. Itu cabut, udah selesai. Cuman kita duduk-duduk, anjing gak digatar dia. Nah, itu tuh gitu. Iya. Nah di film pertama tuh gue belajar kan sama Pak Monty. Pak Monty aktor tuh ngapain sih? Yang bener ngapain kata Pak Monty? Kalau gue belum bilang cut, lu harus percaya itu adegannya dan dunianya tuh masih di situ. Ya gue lanjutin adegannya. Udah lo jangan gini-gini. Kata gue, sumpah itu kita ketawa banget ya. Parah. Lu ketawa, gue juga ketawa. Aku juga nahan ketawa, parah banget itu nahan tapi nggak bisa. Iya. Udah. Ayah sakit. Kita harus balikin ingetannya ayah biar dia bisa bersaksi. Korban ditemukan tewas dengan luka tusukan di perut. Lagi nonton apa? Lihat nggak sih kalian scene yang naik mobil kita baru nyampe Singalaya? Kan itu aku nggak bisa nyetir ya. Aku tuh nggak bisa. Bohong. Tapi bener aku yang dorong di belakang kan? Nggak dorong, kayak ada 5 anak Arab gitu dorong mobil itu. Jadi didorong mobilnya, aku nyetir. Ini anak orang ada nih, pasti nggak bisa nyetir. Orang ada nih pasti. Suka naik motor. Iya bener-bener. Terus udah gitu, aku naik mobil, set didorong, tiba-tiba di depan nih ada orang joget-joget nih, joget, ada bapak-bapak satu nggak minggir, gue udah lewat. Panik kan, nggak biasa nyetir mobil, panik yang ngerem Pak Jos yang ngerem, jadi dia lagi acting Alzheimer, dia sambil Almarhum luar biasa banget ya. Iya. Totalitas. Setiap scene naik mobil itu selalu memorable banget sih buat aku. Jadi aku kebayang kayak ada scene lagi yang di pinggir kali, di pinggir laut scene-nya, terus aku mikir, aduh bawa Pak Jos sama Anya Geraldine kalau nyemplung gak lucu banget, sumpah. Gitu mungkin ya. Iya. Jadi kalau Jadi gue sama Wendo lagi bikin grup dangdut. Kita berharap lu bisa gabung jadi penyanyi di kita karena kita mau tampil di acara Larung Pes. Apa yang mau aku sampaikan tuh kayak
Gini, aku udah dikasih kesempatan sama Pak Monty, sama Sinemart, sama semuanya udah dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk memerankan peran Naya yang mungkin challenging buat aku as Anya nih gitu. Di situ aku harus belajar nyanyi, habis itu juga nyanyi dangdut, ada juga joget-jogetnya, dan juga kalau bisa dibilang tadi kan kalian semua udah nonton range actingnya itu juga nggak gampang gitu ya. Benar. Jadi menurut aku secara personally aku ternyata bisa dan itu cukup buat aku gitu, dan maksudnya untuk yang lain juga kalau misalnya kalian ada tantangan di pekerjaan atau apapun itu kalian tuh pasti sebenarnya bisa kok kalau enjoy ngelakuinnya. Nah, gitu. yang penting dicari dulu enjoynya. Enjoy pas ngelakuinnya, jangan dibawa beban, bawa fun aja, terus kayak percaya sama diri sendiri bisa, itu pasti bisa. Karena jujur pas syuting itu sama semuanya bener-bener enjoy banget. Beneran kayak nggak syuting kayak kita main-mainin gitu. Makanya bisa dapet scene yang bener-bener natural banget tuh tadi ya. Iya, seru, jadi seru banget. Jadi ya mungkin kalau dari aku itu kalau buat Anya ya. Oke, tapi kalau yang paling menantang seorang Anya Geraldine, scene yang mana sih, atau mungkin ada lagu yang mana yang susah banget nih gue bawainnya? Lagu yang mana ya? Kayaknya lagu yang duet sama Keanu itu deh. Kalau nanti ingat nggak sih? Terlanjur basah sama terlanjur ngondeknya. Sama terlanjur gila kali. Iya. Nengok kasih susah. Iya, jadi ada terlanjur basah itu kan judulnya. Terus dia tuh range vokalnya semana, terus aku harus masuk juga di situ yang jadi aku harus ninggiin suara aku. Aku kira awalnya wah kayaknya nggak bisa nih. Terus kata Pak Monty malah kayak apa orang India ya, apa? Yang itu lagunya. Ya, di situ kalau teman-teman ingat ya lagu Terlanjur Basah itu kan suaranya Anya tinggi banget tuh. Saya justru bilang ini saya kayak dengar suaranya almarhumah Elia Kadam gitu. Kalau masih ada yang ingat ya, itu suaranya kan yang tinggi, melengking dan khas banget. Jadi saya pas dengar pertama kali, wah ini sih jadi nih. Masya Allah. Intinya lemesin aja, jangan dilawan. Nah, tadi sih lemesin aja. Iya, hentakannya udah dapet banget tuh hentakannya. Gue mendingan masuk penjara daripada harus dengerin dangdut. Tolong! Bapak, Diana siapa, Pak? Tolongin gue, Diana. Ya, emangnya ini grup udah ada namanya? Kalau Wawan CS gimana namanya? Diem.